Baik, kita lanjutkan ya di pertemuan 13 ini topik 2 ya, yaitu masih kita lanjutkan dari objek pajak daerah ya. Di sini ada objek subjek dan tarif ya. Ini terkait dengan daerah, misalnya nanti kita pelajari dengan hotel, retribusi gitu kan, dengan restoran, bagaimana objek subjek tarifnya ya untuk pajak daerah yang dan retribusi daerah ini. Kita lanjutkan dengan hotel ya. Hotel adalah, atau pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau perusahaan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih daripada 10. Jadi kalau kurang 10 berarti bukan merupakan pajak nih. Selanjutnya adalah subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi ya. Berarti subjek pajaknya adalah kita ketika kita menginap di suatu hotel atau perusahaan ya. Ya, perusahaan yang mungkin ada suatu kegiatan atau event harus berada di hotel. Nah, itu. Wajib pajaknya adalah seorang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi pengusaha hotelnya, wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga, hiburan, jasa penunjang, dalam fasilitas telepon, faksimil, telex, internet, fotokopi ya. Kalau sekarang udah nggak ada telex ya, internet, fotokopi, layanan cuci, setrika dan lainnya. Ya. Jadi objeknya ada ya termasuk ini ketika ada biaya fotokopi mungkin mungkin pada saat itu kita ada event untuk workshop gitu kan, itu ada perlu fotokopi, nanti ada bill berupa fotokopi atau mungkin layanan cuci gitu kan, setrika itu juga masuk, karena masuk di bill adalah kan objek daripada pajak hotel. Pengecualian itu jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ya, asrama juga tidak termasuk pajak pajak untuk penginapan. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya. Kemudian jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Misalnya di pesantren, ya, itu enggak masuk dalam kriteria pajak penginapan ke hotel. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Ya tadi misalnya penginapan, terus misalnya ada jasa tadi pencucian pakaian, fotokopi, dan seterusnya, itu termasuk dalam bill, itu merupakan dasar pengenaannya, jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar. Nah, gimana pajak terutangnya? Adalah tarif kali dasar pengenaan pajak. Jadi ada tarifnya berapa dikali dasar pengenaan pajaknya. Nah, tarifnya yang berlaku adalah tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Ya, paling tinggi. Jadi tidak boleh melebihi tarif sebesar 10% dan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan ini ada ketentuannya. Karena sebagai tadi wajib pajak ya, pengusaha hotel ini ada peraturannya gitu. Jadi yang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, contohnya perusahaan digital 5G mengadakan acara tur dalam rangka membangun teamwork ya, dan menginap di hotel untuk 10 kamar selama 3 hari.
dengan tarif sehari 700.000 per kamar. Nah, berapa jumlah yang dibayar oleh pengusaha digital 5G ini jika tarif pajaknya 10%? Jadi ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut adalah 10%. Jadi penginapannya kan selama 10 hari. Nah, 10 kamar ya, 10 kamar. Selama 3 hari berarti kali 3. Ya. Terus per kamarnya adalah per kamarnya adalah 700.000. Berarti dikalikan 7 juta ya, berarti kali 3 21 juta. Pajak hotelnya 10% dari 21 juta atau 2.100.000. Sehingga jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan atau badan digital 5G ini adalah 23.100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Itu gambarannya ya. Selanjutnya adalah pajak restoran. Nah, ketika kita ke restoran ya, itu ada dikenakan pajak. Ya. Kita tidak terasa bahwa makan yang ya mungkin di restoran itu dikenakan pajak. Karena pemerintah memberikan ke wajib pajak, yaitu pengusaha restoran untuk memungut pajak dari konsumen. Jadi pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, ya. Jadi restoran rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Ya, jadi orang pribadi atau badan ya yang membeli makanan, artinya ya kembali lagi kita sebagai konsumen ya sebagai subjek pajaknya. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, jadi adalah pengusaha restoran. Nah, objek pajaknya apa? Yaitu fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, restoran, kantin, warung. Jadi berupa ya, mungkin ada makanan di situ, ya macam-macam menu makanan, minuman, ya. Jadi objek daripada pajak restoran. Pengecualian tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan. Jadi ada peraturan ya perdanya tentang pengecualian daripada objek pajak restoran. Dan ini pun tiap daerah diberi kewenangan untuk melakukan ini gitu ya. Jadi tidak sama gitu dari satu tempat ke tempat yang pemerintah daerah kota atau kabupaten satu dengan kabupaten yang itu akan berbeda tergantung kebijakannya. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Ya. Pajak kendaraan ini salah nih ya. Bentar ya. Pajak restoran. Jadi pajak restoran terutang adalah tarif kali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya apa? Ya sejumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya adalah tarifnya paling tinggi 10%. Ya, kembali lagi, paling tinggi 10%. Dan tarif pajak ditetapkan oleh peraturan Perda. Nah, contohnya, Tuan Smith ya mengadakan acara makan bersama dengan sahabat dan kerabatnya di sebuah restoran dan bil sebelum pajak sebesar 8 juta. Berapa yang harus dibayar Tuan Smith? Nah, ya di sini bil restorannya sebesar sebelum pajaknya dari 8 juta. Pajaknya berapa?
10% dikali 8 juta atau 800. Sehingga jumlah yang harus dibayar adalah 8.800.000 rupiah. Dan nanti yang 800 ini akan menjadi pajak berhutangnya wajib pajak restorannya yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah tentunya. Sekarang retribusi. Apa tuh retribusi? Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, jadi ada izin ya, lebih retribusi kepada izin ya, lebih kepada izin nih. Wajib pajak retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Nah, terus masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah. Jadi retribusi ini ada 3 ya. Satu, misalnya objek pajak retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan termasuk dalam kategori retribusi umum, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas itu ada retribusi ya, terus retribusi pelayanan persampahan, kebersihan, ya, ada dan banyak di sini dilihat ya, ada parkir, ya, parkir itu juga termasuk retribusi, terus pelayanan pasar ya, setiap pedagang dikenakan ya, perjualan di pasar dikenakan retribusi, ya. Bukan pajak tapi retribusi. Pengujian kendaraan bermotor, ya, misalnya tes knalpot, tes ini ya, asap ya, mesin, ya. Itu biasanya dikenakan retribusi. Dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ya, biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada alat pemadam kebakaran yang tentunya akan dilaksanakan oleh dari Dinas Pemadam Kebakaran ya, untuk mengecek kondisi layak dan tidaknya alat pemadam kebakaran. Nah, itu kenakan retribusi. Sedangkan objek pajak retribusi jasa usaha ya, itu adalah retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi jasa usaha ini, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengatur prinsip komersial, ya, yaitu pelayanan dengan menggunakan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan ya secara optimal. Sebentar, kita perbaiki dulu. Menggunakan manfaat yang belum dimanfaatkan. Kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Nah, bisa saja juga ini kerjasama dengan swasta untuk memanfaatkan kekayaan dari daerah ya, tanah misalnya, bangunan gitu, untuk dioptimalkan untuk mendapatkan suatu pendapatan atau retribusi jasa usaha. Ya, contohnya adalah misalnya pemakaian kekayaan daerah ya, tempat pelelangan, terminal ya, retribusi khusus parkir, khusus tempat penginapan, potong hewan ya, kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga biasanya dikenakan nih. Ini untuk jasa usaha. Yang lainnya adalah objek retribusi perizinan tertentu, ya, pemerintah daerah kepada pribadi atau badan dimaksudkan untuk mengatur atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Nah, misalnya izin mendirikan bangunan. Kenapa harus izin? Karena ini adalah melindungi kepentingan umum. Jadi misalnya aja di suatu daerah tidak boleh misalnya mendirikan bangunan lebih dari 20 lantai misalnya. Ini kan berdampak kepada lingkungannya gitu kan. Jadi harus mendapat izin mendirikan bangunan. Kemudian tempat penjualan minuman beralkohol gitu, ya tempat-tempat minuman ya, atau misalnya bar gitu, itu juga harus mendapatkan izin gitu. Dan itu apa namanya dikenakan retribusi. Terus izin gangguan ya, misalnya penyelenggaraan, misalnya ada pernikahan, sunatan, itu juga harus mendapat izin dengan cara membayar retribusi. Ya. Nah, daluarsa ya, daluarsa sini adalah Undang-Undang PDRD yang mengatur daluarsa penetapan pajak, yaitu pasal 97, ya, dinyatakan bahwa dalam 5 tahun sesudah saat terutannya pajak kepada daerah dapat menerbitkan. Setelah 5 tahun, ya, daluarsanya akan diterbitkan, yaitu surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, terus diterbitkan juga surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, ya, surat ketetapan pajak daerah nihil atau SKPDN, ya. Dan ini adalah diterbitkannya surat ketetapan daerah kurang bayar ini jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu juga jika SPT PD tidak disampaikan kepada kepala daerah dan jangka waktu tertentu, dan setelah ditegur secara tulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana tertentu dalam surat teguran. Yang ketiga adalah jika kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Sanksi ya dapat dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria sanksi 1 dan 2 adalah sanksi administratif atau administratif 2% per bulan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB ya dimasuk pada butir 2 poin dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Sekian yang dapat disampaikan ya untuk untuk topik yang kedua. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.